untuk terus bergerak. Ketika seseorang mau mengalami progresivitas rohani, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mau digiring oleh Tuhan. Dia harus mau dituntun dan diarahkan Tuhan. Ketika seseorang mau bergerak ke arah kehendak Tuhan, dia harus merelakan hatinya dibentuk. Dan pembentukan itu, saudara, tidak mudah. Sangat tidak mudah. Dalam perjalanan iman saya melihat orang yang mau hidup di dalam Tuhan, dan kalau hatinya tidak mau dibentuk, sangat sulit, saudara. Sebagai orang-orang percaya hari ini, saya mau katakan, waktu ini tidak lama. Jadi jangan kita biarkan hari-hari hidup kita ini diisi dengan hal-hal yang akhirnya hanya berfokus kepada diri sendiri. Kita harus mulai membangun kebiasaan hidup yang baik. Tentu yang baik itu dimulai dari cara berpikir. Bagaimana kita berpikir tentang Tuhan, bagaimana kita berpikir tentang saudara-saudara kita seiman, bagaimana kita berpikir tentang pelayanan. Selanjutnya kita bersikap. Bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, kita bersikap kepada teman sepelayanan, kepada saudara-saudara. Itu harus terbangun hari lepas hari. Itu harus terafiliasi dalam kehendak Allah. Kita harus mulai. Dan ini butuh ketekunan. Ketekunan yang tetap terus harus dinyatakan. Saya mengerti, saudara, ada banyak kita tidak banyak di antara kita yang bisa terus stabil. Karena keadaan-keadaan kita yang sering juga datang dalam kondisi kita yang tidak menentu, masalah ekonomi, masalah keluarga. Saya meyakini kita pun banyak mengalami hal-hal ini. Tetapi mari kita berfokus kepada tekad kita. Di mana kalau Tuhan sudah panggil kita, tentu panggilan ini harus menuntut keseriusan dari kita. Saudara harus dan saya harus benar-benar serius memperbaiki kehidupan. Saudara, cara yang paling tepat untuk kita bisa mengalami progresivitas rohani adalah bagaimana kita mau memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Mulai menata waktu-waktu kita. Memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan bukan berarti saudara setiap hari harus ada di gereja. Saudara harus mampu menata hari-hari hidup saudara. Di mana semua waktu yang kita lakukan tidak ada yang tidak produktif. Semua waktu kita harus produktif. Kita lakukan bagian kita untuk kita melayani orang. Kita melakukan bagian kita untuk meregenerasi orang. Kita memberi waktu kita, hati kita untuk kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Kita membagikan pengalaman-pengalaman iman kita. Ini harus tetap terus berlanjut. Harus terus terjadi. Kita tidak punya pilihan. Kita harus memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Tidak semua orang, saudara, bisa melakukan hal ini. Tetapi kalau saudara masih diberikan waktu, masih diberikan kesadaran untuk menyadari hal ini, maka mari kita memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pernyataan ini bukan datang dengan sendirinya. Tentu pernyataan ini karena ada kekuatan di dalam hidupnya. Ada pengaruh kuat di dalam hidupnya. Dia memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Karena hanya orang yang memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan yang mampu berkata, hidup ini bukannya aku lagi, tetapi hidup bagi Kristus. Dan selanjutnya dia berkata, hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Karena dia sadar hidupnya telah menjadi bagian atau menjadi milik Tuhan. Mari kita berlomba memberi hidup bagi Tuhan. Mungkin kita tidak hebat, mungkin kita tidak kaya, mungkin kita bukan orang yang pandai, tidak orang yang tidak cakap dalam
hal-hal tertentu, tetapi kita masih punya hati untuk diberi kepada Tuhan. Beri hati kita, beri waktu kita, beri hidup kita. Beri sepenuhnya bagi Tuhan. Dan biarlah hati kita pun mampu berkata, hidup ini adalah Kristus. Sehingga segala hal yang terjadi, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, pasti memberkati kita. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan setiap orang-orang yang memberi hidup